Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, sekarang kita lanjut ke modul 2 yang berjudul Introduction to Upstream Petroleum Contract. Jadi ini kita lanjutkan course online kita. Ini sedikit hujan, jadi kalau ada gemericik bunyi hujan ya karena memang suasananya lagi hujan di luar, ya lumayan enak juga hujan jadi adem. Oke, kita mulai. Nah, ketika kita bicara upstream petroleum contract, terlebih dahulu di sini saya akan mengenalkan istilah yang sebenarnya cukup penting juga di dalam industri ekstraktif seperti oil and gas ini, yang dikenal dengan konsep economic rent. Gitu ya. Sebenarnya teori ini awalnya dikembangkan oleh para ekonom untuk melihat bagaimana keuntungan dari tuan tanah, landlord, gitu ya, bervariasi terhadap kualitas tanah tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini L ini adalah tanah gitu ya. Kemudian di sini ada price, maka di sini ada economic rent yang biru ini sebenarnya sama dengan surplus gitu ya. Atau kita kenal juga dengan istilah surplus. Jadi menurut Ricardo, economic rent itu timbul karena adanya perbedaan produktivitas di mana area, misalnya di sini L itu land katakanlah, L1 di sini kan gitu ya, lebih besar dari L2 gitu ya, surplusnya atau economic rent-nya gitu ya. Area yang paling tidak subur atau yang paling rendah kualitasnya itu di sini L7. Jadi menurut Ricardo itu bahwa economic rent itu timbul dari adanya perbedaan produktivitas gitu ya. Nah, ini kalau kita konsep awalnya seperti itu. Nah, sekarang aplikasi konsep ini bisa juga dipakai di industri ekstraktif seperti oil and gas gitu ya, oil and gas. Nah, di sini kita pertama-tama kita sederhanakan dengan membuat supply cost. Nah, ini sebenarnya supply cost di sini apa itu supply cost gitu ya? Supply cost itu adalah berapa harga minyak dalam hal ini misalnya dalam dolar per barrel yang diperlukan untuk memperoleh pengembalian biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Nah, sehingga nanti di sini kita hitunglah supply cost, maka di sini dapatlah misalnya supply cost untuk ada beberapa wilayah kerja. Di sini ada A, B, terus sampai H, itu adalah wilayah kerja, katakanlah di sini. Kemudian kita hitung supply cost-nya seperti ini, gitu ya, kumulatif bawahnya. Ini supply cost. Nah, di sini sama dengan economic rent tadi, di sini juga ada surplus, gitu ya. Ada surplus. Artinya di sini kalau kita lihat bahwa dengan harga di sini adalah harga price gitu, inilah surplusnya. Jadi kalau kita lihat di sini semua wilayah kerja itu ekonomis karena ada surplus gitu ya. Nah, bagaimana kalau harga turun? Ini kan harga turun di gambar yang satu ini. Nah, harga turun ke sini price, maka tidak semua wilayah kerja, kita definisikan wilayah kerja BCD sampai H ini gitu ya. Tidak semua wilayah kerja yang ada surplus gitu ya. Yang ada surplus kan kalau di sini kita lihat hanya A, B, C sama D gitu ya. Di sini E ke sampai H sudah tidak ada surplus lagi gitu ya, sudah tidak ada lagi surplus gitu. Nah, artinya tidak ekonomis di sini ya, yang E, F, G, H. Nah, bagaimana cara membuat supaya yang kurang ekonomis ini jadi ekonomis? Kalau di dalam konsep tanah tadi di sini diberi pupuk, karena tadi kan kaitannya dengan produktivitas, bagaimana supaya L ini lebih produktif, tanahnya ya diberi pupuk. Kalau diberi pupuk nanti turun dia gitu di sini, unit cost-nya gitu ya. Nah, analog dengan oil and gas gitu ya. Bagaimana menurunkan supply cost? Ya dengan memberi insentif fiskal dalam hal ini misalnya khususnya gitu ya. Kalau diberikan insentif maka turunlah supply cost-nya di sini gitu ya. Kalau yang awalnya ini misalnya gitu, nah yang kemudian dia turun menjadi ini untuk yang A, B, C, dan seterusnya. Sehingga surplusnya kan meningkat karena ada insentif ini. Jadi ada lapangan atau wilayah kerja yang tadinya seperti E ini tidak ekonomis di sini gitu ya. Dengan adanya insentif maka E jadi ekonomis karena kita lihat masih ada biru ini surplus gitu ya. Namun demikian lapangan F, G, dan H masih belum ekonomis meskipun di sini sudah ada insentif. Artinya untuk lapangan FGH ini, insentif yang diberikan ini belum cukup untuk membuat dia menjadi lebih ekonomis.
Nah, detail keterangan ini bisa dibaca di buku saya ya, Dinamika Industri Migas, Catatan Analis OPEC. Bisa dicari di apa namanya, online kayak Bukalapak, kayak Tokopedia, Shopee itu ada gitu ya. Murah lah harganya. Sekali Starbucks ngopi Starbucks sama 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 kuenya maksudnya. Tapi kalau nggak ketemu bisa minta saya lah. Saya ada PDF-nya, nanti saya kirim kalau kalau tertarik untuk baca. Tapi kalau saya kan lebih senang yang buku gitu loh karena baca. Ada orang-orang yang lebih senang buku ketimbang PDF. Tapi kalau nggak ketemu pengen PDF bisa kontak saya, nanti saya kirim ke email atau ke WA atau kemana. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke upstream petroleum contract. Ada dua pada dasarnya, ini saya ambil dari Daniel Johnston, bukunya Daniel Johnston. Jadi konsesi sama kontraktual. Nah, kontrak sebelumnya semuanya itu konsesi gitu ya. Sebelumnya itu awalnya itu semua model itu pakai konsesi. Baru muncul kontraktual, dalam hal ini production sharing itu tahun 65-66 itu Indonesia sebagai pionirnya. Banyak yang mengklaim sudah mengenal konsep ini di negara-negara lain gitu ya. Ilmu Paron, mungkin yang lain juga merasa apa namanya sudah mengenal konsep ini, tetapi yang officially, yang pionir yang menggunakan PSC ini Indonesia gitu ya. Tahun 66-an lah gitu, IAPCO waktu itu. Nah, di sini kita lihat production sharing gitu ya, Indonesia sebagai pionirnya, kemudian ini bagian dari kontraktual, kemudian ada juga service kontrak. Nah, service kontrak ini dibagi dua lagi, pure sama risk. Nanti kita lihat beda-bedanya ya. Oke, nah ini singkat. Konsesi itu apa? Konsesi kadang-kadang dikenal juga dengan licensee atau permit gitu ya. Dia isinya contain relinquishment clauses, jadi ada klausul relinquishment, jadi dia harus melepas sebagian areanya sesuai kesepakatan, ada periode-periodenya gitu ya. Kemudian ada juga minimum exploration work program, work and expenditure program ini. Kemudian host country meskipun konsesi juga berparticipate in decision making process gitu ya, and approval of the exploration and cost. Ini di konsesi juga ada gitu ya. Tetap nanti ada pemerintah yang mengapprove misalnya POD dan lain-lain. Dan ini standar ada transfer teknologi dan training, teknologi dan training terhadap SDM gitu. Ini konsesi. Nah, PSC, Production Sharing Contract, apa beda utamanya? Nah, di sini di PSC membedakan dengan konsesi itu adalah bahwa state on, jadi and control. Jadi state itu, negara itu dia terlibat langsung. Jadi ini yang mendasari munculnya PSC gitu ya. Sebenarnya ini justru yang mendasari munculnya PSC itu karena dulu konsesi itu kan dianggap, khususnya oleh negara berkembang, konsesi itu dianggap sebagai negara itu pasif, duduk manis, dapat pembayaran royalti, dapat tax, nggak tahu ditipu-tipu atau enggak gitu ya, bagi negara berkembang. Kemudian muncullah PSG. PSG itu karena negara pengen terlibat langsung gitu ya. Di negara berkembang tuh gua pengen terlibat langsung di industri ini, tidak hanya sekedar terima royalti dan pajak gitu, tapi saya pengen terlibat langsung. Maka muncullah PSC itu sebenarnya. Makanya di sini state own and control its petroleum resources. Kemudian yang kedua yang membedakan bahwa instalasi fasilitas semuanya itu menjadi milik negara. Beda dengan tadi konsesi ya. Konsesi kan milik dari investor. Kemudian, nah ini nanti kita bisa lihat detailnya. If they create, kalau nanti produktif gitu ya, berhasil, kemudian kontraktor enjoy the right, jadi bisa merecover biaya, ini cost recovery, dan dapat bagi hasil, to take really a percentage of profit, itu bagi hasil setelah produksi gitu ya. Nah kemudian kalau ada recover cost, masih ada recover and expenses, akan di carry forward gitu ya ke tahun berikutnya sesuai selama periode kontrak tersebut. Nah ini harus dibaca benar, kadang-kadang ada juga yang dispute, ada beberapa, nggak banyak sih, 1-2 negara yang menginterpretasikan bahwa tidak boleh di carry forward kalau ada unrecovered cost. Nah ini harus dibaca di kontraknya, tapi yang general itu adalah yang ini. Kemudian the production after the percentage allocated cost recovery share on, nah ini apa namanya, bagi hasilnya. Jadi setelah produksi dikurangi dengan cost gitu ya, kemudian ada bagi hasil yang disepakati besarnya antara negara dan investor.
Namun kalau ternyata tidak produktif, tidak menghasilkan apa-apa, maka resiko itu kontraktor ditanggung oleh kontraktor. Jadi ini kontraktor bear the risk of a field turning unproductive. Jadi kalau nggak dapat apa-apa ya itu resiko kontraktor. Oke. Nah, apa bedanya? Ini summary-nya dari Johnston juga, dari papernya Daniel gitu ya. Kalau kita lihat ini, saya bedakan dulu antara konsesi dan production sharing. Ini konsesi, ini production sharing gitu. Ownership, saya tentu ownership sama-sama semuanya milik negara gitu ya, kalau di bawah gitu. Nah, transfer point ini kalau nanti di booking receipt di modul keempat gitu ya, kita akan bahas detail ini. Kalau di konsesi itu at the wellhead gitu. Jadi pada saat di kepala sumur langsung terjadi transfer of ownership. Tapi kalau untuk PSG dia nanti di export point. Modul 4 nanti kita akan bahas lebih detail mengenai ini. Company entitlement kalau yang belum paham juga nanti ada modul khusus. Jadi ini lebih simpel intinya kalau di konsesi. Entitlement buat si perusahaan itu dia tinggal gross production dikurang royalty. Kalau di PSG cost oil or gas atau kita kenal cost recovery ini sebenarnya ditambah bagi hasil profit oil or gas. Untuk Indonesia nanti ada specific case karena kita kan tidak ada royalty tapi kita ada first trend petroleum. Entitlement umumnya lebih besar bagi kontraktor kalau di PSG dia bisa sampai rata-rata 90%, sementara di typically kalau di PSG hanya 50-60%. Ownership of facility tadi sudah saya sebut, kalau di konsesi ya punya perusahaan gitu ya. Kalau di production sharing itu punya negara, PSG. Manajemen and control, nah ini kalau di konsesi dia keterlibatan government relatif tidak banyak gitu ya. Sementara kalau di PSG government lebih terlibat. Nah ini kembali seperti saya cerita di slide sebelumnya tadi, karena memang on purpose ini, karena memang niatnya si pemerintah tuh di PSG itu memang pengen terlibat gitu ya. Cerita awalnya memang seperti itu. Oke. Nah, sekarang tadi kan ada production sharing, ada service contract. Nah, service contract kan ada dua, ada risk. Nah, ini kuncinya risk ini, ada pure. Jadi satunya ada risk, satunya pure, nggak ada risk. Apa itu risk? Risk service contract itu sama, mirip dengan PSG. Government menunjuk kontraktor untuk melakukan eksplorasi. Nah, di sini ada kuncinya eksplorasi. Nanti ini membedakan dengan yang pure. Nah, di next slide-nya nanti. Eksplorasi dan produksi gitu ya. Kemudian risk belong to international oil company, ya sama, dan mereka mengeluarkan biaya persis seperti PSG sampai sini gitu ya. Nah, baru beda di sini gitu ya. Kalau di sini di risk service contract, cost and revenue are reimbursed in cash gitu ya. Dia diganti cash gitu, ganti duit. Sementara kan kalau di PSG entitlement-nya itu kan dalam in kind, dalam volume gitu ya, dalam minyaknya itu sendiri gitu. Nah, ini beda di sini. Makanya di sini kan kalau service kontrak itu tidak ada hak untuk membukukan cadangan. Nanti kita masuk di pada saat pembahasan pembukuan cadangan. Ini beda utamanya gitu ya. Yang ini antara service kontrak dengan PSG tadi. Nah ini ada sweetener juga gitu ya di service kontrak itu, baik risk maupun pure gitu, bahwa ada has right to purchase gitu ya. Jadi bisa membeli kita gitu ya, si investor itu diprioritaskan untuk membeli crude yang diproduksikan dari blok tersebut. Kalau service kontrak gimana? Beda dengan risk tadi. Kalau service itu intinya dia hanya dibayar dengan flat fee gitu ya. Bayar fee dolar per barrel seperti di Irak misalnya gitu ya, technical service agreement di Irak. Bayar misalnya berapa dolar per barrel, 3 dolar per barrel atau berapa gitu terhadap service yang diberikan. Nah ini pure-nya kenapa? Karena non-risk gitu ya. Karena non-risk itu maksudnya apa? Karena dia tidak ada eksplorasi. Karena dia langsung masuk di production phase. Jadi umumnya pure service contract itu di lapangan-lapangan yang sudah ditemukan. Jadi kita tinggal memproduksikan gitu ya. Atau lapangan yang sudah pernah diproduksikan, kemudian ditinggal. Jadi tidak ada risiko eksplorasi. Makanya disebut pure. Dan sama seperti service contract tadi juga ada right to purchase. Ini sweetener sebenarnya. Sweetener supaya lebih menarik. Kalau saya kan sudah nggak bisa booking receipt di service contract, paling nggak kan saya bisa membeli, dapat prioritas untuk membeli minyak yang dihasilkan di blok tersebut. Oke, sekarang kita masuk bagaimana membandingkan sistem fiskal gitu. Nah ini dulu, ini hubungan antara petroleum dan ownership. Jadi kalau kita lihat tadi kan ada tiga, ada konsesi yang pertama tadi, kemudian ada production sharing, ada risk service, ada service kontrak lah pokoknya yang di sini gitu ya.
Nah, di sini kita lihat adalah pengakuan reserve ya, dari sisi reserve recognition gitu ya. Kalau di vertikal sini dari sisi degree of ownership gitu. Nah, kalau dari sisi pemerintah lebih senang yang mana? Lebih senang cenderung ke sini karena government control semakin besar ke sini gitu ya. Jadi dari konsesi tadi government tidak terlibat, production sharing terlibat. Kalau ini kan hanya kontraktor hanya menyediakan jasa aja gini ya. Tapi dari sisi investor, kalau lihat investor pengennya ke arah yang sebaliknya ke sini gitu ya. Karena kan buat investor yang di sini kan nggak enak, service contract tidak bisa membukukan cadangan, kemudian production sharing contract entitlement, dan di sini konsesi lebih gampang sebenarnya. Makanya tadi kan di slide sebelumnya rata-rata entitlement bagian dari kontraktor atau bagian dari company itu lebih besar rata-rata daripada production sharing contract PSG. Makanya ini kalau kita lihat interest ini gitu loh. Nah, mungkin yang tengah-tengah ini memang yang relatif lebih win-win, mungkin ya production sharing contract ini karena dia kalau kita lihat ininya kontraktor ke arah sini, host government ke arah sini, mungkin yang paling optimal memang production sharing contract. Oke. Nah, jenis-jenisnya banyak kita bisa lihat lah ya, bisa di Google. Ini konsesi disebut juga tax royalty atau royalty tax sama gitu ya. Kemudian ini production sharing, di service gitu ya. Kalau kita lihat itu di sini ada beberapa negara, yang bacanya gimana gitu ya. Kayak Angola itu kan ada gitu. PSG juga ada. Jadi artinya dulu Angola itu di blok-blok yang lama mereka memang hampir semua negara itu kan awalnya dengan konsesi. Kemudian mereka memperkenalkan PSG di tahun 70-an, 80-an belakangan lah, setelah Indonesia lah pokoknya gitu ya. Nah, jadi biasanya ini di blok-blok lama, ini di blok baru. Jadi kalau ada negara yang punya ini dan ini tuh umumnya biasanya negara-negara Afrika itu begitu. Jadi Angola misalnya untuk di offshore, untuk yang baru-baru lapangan baru mereka udah pakai PSG gitu ya. Tapi yang blok-blok yang lama masih pakai konsesi gitu ya. Ini kita lihat kan ada beberapa negara yang punya baik tax royalty maupun production sharing. Kalau kita lihat di di Eropa kan rata-rata konsesi. Negara maju rata-rata konsesi gitu ya. Oke. Nah, ini juga saya ambil slide ini dari Woodmac gitu ya. Ini sama dengan sebelumnya cuman lebih memperlihatkan secara global gitu ya. Kalau di globe-nya seperti apa distribusi kontrak tersebut. Ada yang di sini kalau kita service kontrak banyak daerah sini Timur Tengah, kemudian di sini banyakkan konsesinya gitu ya. Ada juga yang service kontrak. Ini lebih ke arah distribusi secara global penggambaran. Oke. Nah, kemudian saya coba plot gitu ya. Adakah hubungan antara cadangan terbukti yang dimiliki di suatu negara, baik minyak dan gas. Jadi di sini yang kuning ini gas gitu ya, orange, yang biru itu oil. Jadi saya jumlahkan, kemudian saya plot jenis kontrak yang ada di negara tersebut yang utama gitu, yang paling banyak. Karena tadi kan suatu negara bisa lebih dari memiliki beberapa jenis kontrak. Nah, ini yang utama, yang mainnya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini di negara-negara yang besar gitu ya, negara-negara yang cadangannya besar maksudnya gitu, cenderung akses itu terbatas gitu ya. Jadi kayak Saudi no akses gitu ya, atau service kontrak. Jadi bentuknya itu aksesnya itu dibatasi. Kalau service kontrak itu kan artinya terbatas. Kita tidak bisa membukukan cadangan, hanya dibayar fee begitu-begitu. Nah, tapi di negara-negara yang kalau kita lihat di sini Kanada cukup besar, karena ada oil sand gitu ya. Mereka pakai konsesi dan open aksesnya. Jadi kayak di negara maju OECD seperti Kanada, apalagi Amerika gitu ya, United States, kemudian Norway gitu ya, Australia, mana Australia. Itu mereka menggunakan konsesi. Sementara di negara-negara yang cadangannya sedang sampai kecil gitu rata-rata PSG. Kita lihat di sini Malaysia, ini Indonesia ya, Indonesia. Ada Malaysia, kemudian Egypt, dan seterusnya ya, India, bagian besar menggunakan PSG. Nah, kalau Indonesia kita tahu di sini PSG gitu ya. Indonesia memang rankingnya agak saya tinggikan karena ini termasuk Isnatuna gitu ya. Isnatuna itu kan padahal sebenarnya bukan cadangan terbukti, sementara negara-negara lain di sini datanya saya ambil dari BP Statistical Review, itu saya ambil dari yang cadangan terbuktinya. Jadi memang apple to apple sebenarnya untuk Indonesia. Sebenarnya kalau
Natuna di exclude, Indonesia turun sini nih di ranking 25 di bawah India. Tapi nggak apa-apa lah, biar Indonesia agak tinggian dikit rankingnya. Jadi kira-kira begitu ya untuk introduction mengenai upstream petroleum kontrak ini. Nah, supaya mantap nanti di next modul saya akan share gitu bagaimana cara menghitung lah ya, cara mengevaluasi, melihat seberapa menarik suatu kontrak hulu migas atau upstream petroleum kontrak ini atau tidak gitu. Nanti saya akan elaborasi di modul ketiga setelah ini, next modul. Insya Allah akan segera saya siapkan. Demikian, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.